Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan mapel komputer akuntansi Mayap ini, saya akan melanjutkan kembali menerangkan transaksi pada PT Adijaya mulai dari transaksi nomor 7 sampai transaksi nomor 16. Baik, yang pertama kita buka dulu aplikasi Mayapnya. Selanjutnya, karena kita akan meneruskan, maka kita pilih open, kemudian kita buka dokumen yang telah kita buat minggu lalu di data D PT Adijaya, kemudian kita klik OK, no, kemudian sudah terbuka aplikasi Mayap di PT Adijaya yang telah kita kerjakan minggu lalu. Langsung saja untuk transaksi yang pertama itu ada transaksi nomor 7. Ada nota kredit dengan kop PT Adijaya, berarti ini merupakan retur penjualan. Karena retur penjualan berarti masuknya ke sales, enter sales, sales register. Kita isi dulu customernya ada dari Toko Indah. Kita klik Toko Indah, kemudian tanggalnya ada tanggal 8 Desember 2012. Kemudian shiftnya ada min 1 ya, karena ini retur berarti kita harus menambahkan min di depannya, min 1. Kemudian kita tab, kita tulis sales return. Ternyata belum ada, berarti kita klik new, kemudian kita tambahkan di situ sales return, kita enter, namanya juga kita beri nama sales return. Kemudian di bawahnya itu ada 3 kolom, kita pilih yang tengah, kemudian kita linkkan ke sales return. Kemudian di bagian selling detail kita pilih PPN, kemudian di situnya kita tulis unit, kemudian kita klik OK. Otomatis sudah muncul karena sudah kita data. Kita tab, kemudian price per unitnya kita tulis 12 juta. Kemudian kita enter, masih min 1 lagi. Kemudian kita tab, kita tuliskan itemnya ada 501 LED untuk yang pertama. Kemudian nominal price-nya tidak usah ditulis, langsung kita enter. Berikutnya min 1 lagi, sales return lagi. Price-nya kita tulis yang kedua yaitu 10 juta rupiah. Kita enter, min 1 lagi. Kemudian yang 601, tab tanpa press, kemudian kita enter. Setelah itu selesai, kita pastikan sudah PPN semua taksnya. Kemudian kita cek dengan CTRL plus R. Nah, di sini muncul jurnal sementaranya seperti itu. Jika dirasa sudah benar, kita klik OK. Nah, pastikan juga di soal itu tidak ada frag-nya ya. Di soal nomor 7 tidak ada frag biaya angkutnya. Sudah benar, kita record. Selesai, lanjut masuk ke register, sales register. Jangan ditutup dulu, kita lanjut ke sales register. Di sini kita klik bagian return, kita klik paling atas, pastikan itu sudah biru, baru kita apply to sell. Kemudian di sini returnya, tanggalnya kita ganti dulu sama tanggal 8 Desember 2012. Kemudian kita enter. Setelah itu memonya tetap sama seperti itu, tidak apa-apa, tidak usah diganti. Kemudian di kolom yang kedua, pastikan kolom yang kedua kita klik, kemudian kita enter. Setelah itu selesai, kita CTRL-R, pastikan jurnalnya sudah benar. Kalau sudah benar kita OK, kemudian kita record. Kemudian kita close semuanya, kita close. Selanjutnya transaksi nomor 8 ada voucher kas kecil untuk pembelian perlengkapan toko, berarti masuknya ke banking, spend money. Kemudian di paling awal kita ganti dulu petty cash, kemudian pay-nya kita tulis dari toko Melody. Kemudian memonya kita isi dengan
pembelian perlengkapan toko. Lanjut ke tanggalnya ada tanggal 10 Desember 2012 dengan jumlah Rp800.000. Setelah kita enter, kita isikan di sini dengan store supplies. Kemudian otomatis muncul dengan jumlah 800.000, kita enter CTRLR, pastikan jurnalnya sudah benar, kita oke, kemudian kita record. Setelah itu kita close, transaksi 8 selesai, lanjut ke transaksi 9, ada bukti pengeluaran kas dari pelunasan faktur yang dibayar kepada PT ESA Bandung. Berarti ini kita masuknya ke purchase by bill. Suppliernya kita isi dengan PT ESA. Kemudian tanggalnya kita isi dengan tanggal 9 Desember 2012 dengan jumlah Rp262.900.000. Kita enter, kemudian memonya biarkan tetap seperti itu, amount applied kita klik enter, kemudian CTRLR, pastikan sudah benar, oke, kemudian kita record. Kita tutup, kemudian selesai di transaksi 9, kita lanjut ke transaksi nomor 10, ada faktur dengan kode PT Penamas, berarti ini merupakan pembelian kredit. Karena pembelian kredit, berarti masuknya ke purchase, enter purchase. Lanjut di sini kita pilih dari PT Penamas. Kemudian tanggalnya kita isi tanggal 11 Desember 2012. Kita enter, kemudian di sini kita tulis 11 item, kemudian kodenya 501, kita tap, kemudian dengan harganya Rp10.100.000. Jangan lupa ininya jangan dicentang, kita tulis kembali Rp10.100.000. Kemudian kita enter, selanjutnya bawahnya ada 10, kemudian 601, kemudian price-nya kita tulis Rp8.050.000, kita enter, kemudian kita cek dengan CTRLR, sudah benar, pastikan sudah benar, kemudian kita klik OK. Kemudian kita record. Pastikan flag-nya tidak ada, kemudian kita record. Setelah itu muncul seperti ini, jangan panik, kita klik no, kemudian kita close. Transaksi 10 selesai, kita lanjut ke transaksi nomor 11. Di sini ada nota kredit dengan kode PT Penamas. Berarti ini merupakan retur pembelian. Karena retur pembelian, berarti masuknya ke purchase, enter purchase, purchase register. Di sini kita pilih dulu PT Penamas. Kemudian tanggalnya kita isi tanggal 12 Desember 2012. Kemudian di sini main ya, karena ini retur, main. Kemudian kita tap, di situ ada 501. Kemudian price-nya, kalau di retur pembelian langsung ya, price-nya nggak usah pakai purchase return. Kemudian kita main semua, CTRLR, kemudian pastikan jurnalnya benar, kita klik OK. Kemudian pastikan flag-nya juga tidak ada, barulah kita record. Jangan ditutup dulu, kita lanjut ke registernya. Kemudian kita pilih return,
kemudian apply to purchase, kemudian tanggalnya jangan lupa diganti, amount applied-nya kita klik, kita enter, kemudian kita CTRLR, bila sudah benar kita oke, kemudian kita record. Selesai di transaksi nomor 11, kita tutup semua. Kita lanjut ke transaksi nomor 12. Di sini ada bukti penerimaan kas berupa pelunasan faktur yang diterima dari Toko Indah. Berarti masuknya ke sales receive payment. Kemudian di sini kita isi Toko Indah. Kemudian jumlahnya ada Rp171.600.000, kemudian kita enter, kemudian tanggalnya kita isi tanggal 14 Desember 2012, kemudian memonya biarkan tetap seperti itu, amount applied-nya yang bawah kita enter, CTRLR, sudah benar kita oke, kemudian kita record. Transaksi 12 selesai, kita tutup. Kita lanjut ke transaksi berikutnya, ada transaksi nomor 13, yaitu ada nota kontan dengan kode PT Adijaya. Berarti ini merupakan penjualan tunai. Karena penjualan tunai berarti masuknya ke sales, enter sales. Pertama kita isi dulu customernya, karena customernya penjualan tunai belum ada, kita klik new. Kemudian kita ketikkan namanya di sini penjualan tunai. Kemudian kita enter, kita beri nomornya bebas terserah karena tidak ada ketentuan yang ada di soal. Kemudian lanjut ke selling detail. Di sini jangan lupa diganti item. Nah, lainnya sudah sama. Kemudian kita klik OK. Nah, kita pilih lagi penjualan tunai. Sudah terisi, jangan lupa diisi tanggalnya. Tanggalnya tanggal 15 Desember 2012. Kemudian di SIP yang pertama ada 7 item untuk kode 501 LED. Kemudian price-nya 12 juta. Kemudian kita enter. Yang kedua ada 8 item dengan kode 601, price per unitnya 10 juta. Kemudian jika sudah, karena ini tunai, pastikan sudah cash. Kemudian di paid today-nya kita isikan sesuai jumlahnya, yaitu Rp180.400.000. Kemudian kita enter, kita CTRLR. Nah, pastikan di situ sudah ada cash in bank-nya. Kemudian itu koma-koma tidak masalah. Kemudian kita record. Transaksi 13 selesai, kita lanjut ke transaksi nomor 14. Di situ ada bukti penerimaan kas berupa pelunasan faktur yang diterima dari Toko Indah. Karena pelunasan faktur berarti masuknya ke sales, kemudian receive payment. Customer kita isi Toko Indah. Kemudian jumlahnya ada Rp327.800.000. Tanggalnya jangan lupa kita ganti tanggal 16 Desember 2012. Kemudian klik di bagian amount applied, kita enter, CTRLR muncul, kemudian OK, terakhir record. Transaksi 14 selesai, kita lanjut ke transaksi nomor 15. Di situ ada bukti pengeluaran kas berupa pembayaran PPN untuk bulan November 2012 ke kantor kas negara via kantor pos Bandung. Karena bukti pengeluaran kas berupa pembayaran utang PPN, berarti masuk ke banking spend money. Yang pertama pay-nya kita isi dulu. Bebas ya isinya, boleh kantor kas negara via kantor pos Bandung atau langsung kantor pos Bandung. Kemudian kita isi memonya, kita isi pembayaran PPN bulan November 2012 boleh, pembayaran utang PPN juga boleh.
Kemudian tanggalnya kita ganti tanggal 17 Desember 2012 dengan jumlah Rp4.200.000. Kemudian akunnya kita isi PPN payable, karena utang PPN maka kita isi PPN payable. Kemudian otomatis muncul nominalnya, kita enter CTRLR, sudah sesuai kita oke, kemudian kita record. Transaksi 15 selesai, kita lanjut ke transaksi nomor 16, transaksi terakhir. Ada bukti pengeluaran kas berupa pembayaran dividen terutang yang dibayar kepada Tuan Adri. Maka masuknya ke banking spend money. Pay-nya kita isi Tuan Adri. Kemudian memonya kita isi utang dividen boleh, pembayaran dividen terutang juga boleh. Kemudian tanggalnya ada tanggal 18 Desember 2012. Kemudian jumlahnya ada Rp4.500.000. Kemudian akunnya kita pilih dividen payable karena ini merupakan utang dividen. Kemudian nominalnya langsung muncul, kita CTRL-R, kemudian sesuai kita oke, kemudian kita record, selesai transaksi 16. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.